Jelas ikhwan rahimakumullah, menampakkan wajah seorang perempuan, menampakkan bentuk dirinya, lalu dia berucap, mengajak orang untuk membeli barang-barang miliknya adalah sesuatu yang bukan terpuji di dalam Islam. Karena jelas, kalau Anda duduk di toko seorang perempuan, mungkin yang akan melihat Anda hanya orang yang lewat atau orang yang mampir ke dalam toko Anda. Tapi dalam hal ini, manusia yang jumlahnya tak terhingga akan memperhatikan muka Anda. Maka di manalah letak seorang suami yang membiarkan istrinya tampil di dalam media sosial yang disaksikan begitu banyak manusia-manusia. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, pedagang yang sukses, kaya raya, tapi memiliki kehormatan, keagungan yang sangat luar biasa. Wallahi ikhwani, demi Allah, tidak mungkin Allah akan menjodohkan Sayyidah Khadijatul Kubra dengan baginda Rasulullah SAW kecuali karena Allah pastikan dan Allah sudah tentukan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan ada pada diri Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau berdagang, bahkan perdagangannya sampai ke negeri Syam, sampai ke Yaman, dibawa oleh para pedagang-pedagang, sementara beliau tidak pernah keluar dari rumahnya untuk menjajakan dagangannya. Beliau tidak pernah menampakkan wujud dirinya untuk menjajakan dagangannya. Satu nasihat yang ingin kami sampaikan, sekedar mengingatkan agar kita tidak salah langkah dan tidak kebablasan dalam melakukan sesuatu yang kita anggap benar ternyata boleh jadi itu salah. Sekarang ini ikhwan rahimakumullah, begitu semaraknya orang-orang yang berdagang lewat online. Mereka berdagang bukan sekedar dengan menampakkan foto-foto, gambar-gambar apa yang mereka dagangkan, tapi mereka secara live, secara mubasyir, secara langsung, secara hukum umumnya itu hal yang boleh-boleh saja. Tapi di sini kami mengingatkan kepada Anda, kepada akhwat, terutama pada rekan-rekan putri, dan ini kami tujukan kepada para suami atau para bapak yang memiliki istri atau putri-putri yang tampil dalam iklan online tersebut. Wallah ikhwan rahimakumullah, hukum tetap hukum yang harus kita perhatikan. Walaupun semua manusia sudah melakukan hal ini, bukanlah sesuatu yang terpuji, bukan sesuatu yang baik. Apalagi ketika bukanlah sesuatu yang darurat. Masih ada cara-cara lain kita untuk mempromosikan dagangan kita, entah pakaian-pakaian, baik pakaian anak-anak, pakaian orang dewasa, pakaian muslimah, ataupun yang lainnya. Hendaklah kita jaga ikhwani, jangan sampai kita menampilkan perempuan-perempuan kita. Walaupun maaf, istri Anda tidak, putri Anda tidak, tapi pembantu yang kerja sama Anda yang Anda tampilkan. Mereka bergaya, mereka memakai pakaian, menampakkan muka mereka, berputar sini, putar situ. Maaf, walaupun itu tidak ada suatu adegan atau gerakan-gerakan yang sifatnya mengundang syahwat, jelas ikhwan rahimakumullah, menampakkan wajah seorang perempuan, menampakkan bentuk dirinya, lalu dia berucap, mengajak orang untuk membeli barang-barang miliknya adalah sesuatu yang bukan terpuji di dalam Islam. Karena jelas, kalau Anda duduk di toko seorang perempuan, mungkin yang akan melihat Anda hanya orang yang lewat atau orang yang mampir ke dalam toko Anda. Tapi dalam hal ini, manusia yang jumlahnya tak terhingga akan memperhatikan muka Anda. Maka di manalah letak seorang suami yang membiarkan istrinya tampil di dalam media sosial yang disaksikan begitu banyak manusia-manusia, dan bahkan maaf, bukan selesai sampai di situ saja. Boleh jadi, jangan Anda salahkan istri Anda kalau seandainya yang ditampilkan di situ nomor HP, nomor WA istri Anda, bukan selesai habis hubungan dagang, mungkin akan ada hubungan-hubungan berikutnya antara calon pembeli atau pembeli itu dengan istri Anda, dengan putri Anda. Dan Allah ikhwan rahimakumullah, ini kami sampaikan karena ini bulan Ramadan, semakin semaraknya orang-orang yang melakukan seperti ini dengan alasan sekarang pasar toko sepi, dagang dengan online lebih ramai, lebih menguntungkan. Wallah, tidak ada larangan Anda untuk berdagang, tapi jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada para suami, para bapak yang memiliki putri-putri, jangan Anda biarkan putri Anda tampil disaksikan oleh semua manusia. Kalau kita bicara hari ini, bulan ini, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Rasulullah, wafat tepatnya pada tanggal 11 bulan Ramadan. Tanggal 11 Ramadan hari ini, ikhwan rahimakumullah. Tanggal 11 bulan Ramadan hari ini meninggal atau wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra.
Mungkin banyak perempuan akan mengatakan, Sayyidah Khadijah juga seorang pedagang besar, saudagar besar. Wallahi ikhwan, benar apa yang Anda katakan. Bahkan dengan dagangan itulah, dengan hebatnya dagangan beliau, beliau berdakwah di jalan Allah, mengorbankan semua miliknya untuk dakwanya Rasulullah. Tapi ingat, beliau tidak seperti Anda. Tidak seperti kebanyakan perempuan-perempuan sekarang yang mereka berdagang, menampakkan diri mereka secara langsung kepada pembeli yang bukan muhrimnya. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, pedagang yang sukses, kaya raya, tapi memiliki kehormatan, keagungan yang sangat luar biasa. Wallahi ikhwani, demi Allah, tidak mungkin Allah akan menjodohkan Sayyidah Khadijatul Kubra dengan baginda Rasulullah SAW, kecuali karena Allah pastikan dan Allah sudah tentukan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan ada pada diri Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau berdagang, bahkan perdagangannya sampai ke negeri Syam, sampai ke Yaman, dibawa oleh para pedagang-pedagang, sementara beliau tidak pernah keluar dari rumahnya untuk menjajakan dagangannya. Beliau tidak pernah menampakkan wujud dirinya untuk menjajakan dagangannya. Wallah ikhwani, Sayyidatuna Khadijatul Kubra memang pernah berdagang, dan itu pun juga terjadi sebelum zaman kenabian. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Beliau berkorban dengan hartanya untuk Rasulullah. Beliau berdagang tapi beliau jaga kehormatan dirinya. Maka kepada Anda para saudariku dan kepada saudara-saudara, para suami, para bapak-bapak, tolong muliakan anak Anda yang perempuan. Bukan satu, bukan 10, bukan 100, bukan 1000, bahkan ribuan manusia akan memperhatikan wajah anak Anda. Dan pasti ikhwani rahimakumullah, tidak mungkin dia tidak akan berpenampilan dengan cantik. Dia akan menghias dirinya. Tidak mungkin kalau seandainya dia pakai jilbab sekalipun, dia menggunakan jilbab itu tidak rapi, tentu dia tidak akan siap untuk tampil kecuali setelah merapikan, mempercantik dirinya. Lalu untuk siapa dia mempercantik diri tersebut? Tentu untuk orang lain yang melihat dirinya, ikhwani rahimakumullah. Banyak cara ikhwan, dengan tidak harus kita menampilkan putri kita, anak kita, apalagi istri kita di dalam medsos tersebut. Bisa dengan alat peraga, bisa dengan cara lain. Ingat dan yakinkan, rizki Allah yang memberikan kepada kalian, rizki Allah yang akan mendatangkan untuk kalian. Carilah dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW. Terlebih lagi minta maaf beribu maaf kalau itu terjadi pada anak keturunan Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul pernah memberikan jawaban kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika Imam Ali dan para sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah tentang perempuan yang model bagaimana yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di mata Rasulullah. Semua sahabat terdiam, mereka tidak mampu memberikan jawaban. Lalu Rasulullah berkata kepada Imam Ali, "Ya Ali, tanyakan kepada putriku Fatimah. Demi Allah, dia tahu tentang jawaban ini." Maka Imam Ali pulang ke rumah, bertanya kepada Sayyidah Hubabah Fatimah Zahra tentang apa yang dikatakan Rasulullah, perempuan yang model bagaimana yang paling mulia, paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Rasulnya. Maka Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul mengatakan, beliau adalah putri Rasulullah, beliau adalah putri Hubabah Khadijatul Kubra. Beliau mengatakan perempuan yang paling mulia, paling agung adalah perempuan yang tidak pernah dipandang oleh laki-laki yang bukan muhrim, dan dia pun tidak pernah memandang laki-laki yang bukan muhrimnya. Wallahi ikhwani rahimakumullah, perempuan-perempuan mulia ada di zaman Rasulullah, hidup bersama Rasulullah. Sayyidah Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra, dan juga istri tercinta Rasulullah Sayyidatuna Aisyah. Masya Allah, sekarang viral lagu tentang Sayyidah Aisyah. Tapi kita sedih kadang-kadang, lagu ditampilkan dengan yang membawa pun perempuan, perempuannya juga cantik. Wallah, ini bukanlah suatu kebaikan ikhwan, bahkan itu suatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Cerita tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana mereka menjaga kemuliaan harkat martabat diri mereka di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW. Kita tahu ikhwan rahimakumullah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah wafat, Rasul dimakamkan di kamarnya. Setiap saat, setiap waktu beliau berada di rumahnya, beliau pengen duduk di samping magom suaminya Rasulullah SAW. Beliau dengan pakaian yang apa ia miliki, dengan pakaian mungkin terbuka aurat kepalanya. Beliau hanya memakai pakaian yang pantas untuk dipakai di rumahnya. Beliau datang kepada Rasulullah dengan keadaan seperti itu. Sampai datang makom yang kedua, ayahanda tercinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dimakamkan di samping Rasulullah. Beliau pun setiap datang ingin duduk dekat dengan Rasulullah, ingin duduk dekat dengan abahnya, duduk di samping kedua magam tersebut dengan pakaian yang apa adanya yang beliau pakai dalam rumahnya kesehariannya. Namun wallahi ikhwani rahimakumullah, setelah di situ ada makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dimakamkan di situ bersama Rasulullah, suaminya Sayyidatuna Aisyah, bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, abahnya Sayyidatuna Aisyah. Beliau tidak lagi membebaskan dirinya berpakaian dengan ala kadarnya ketika ingin duduk di samping ayahnya, di samping Rasulullah, tapi beliau berpakaian dengan selengkap-lengkapnya. Karena apa? Karena di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab
yang wallahi ikhwani bukan lagi manusia yang hidup, tapi manusia yang telah wafat, yang telah terpendam di dalam tanah, yang secara logika manusia tidak melihat dan tidak pernah dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Tapi inilah yang beliau dapatkan didikan dari Rasulullah. Inilah yang didapatkan oleh istri-istri Rasulullah, didikan dari baginda Rasulullah. Mereka nutup diri mereka untuk tidak memperlihatkan kepada orang-orang yang bukan muhrimnya. Wallahi ikhwani, ingat firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari adab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau mengambil keuntungan dengan naudzubillah, maaf, beribu kali maaf kalau kalimat ini kasar, menjual istrimu untuk tampil dalam peragaan atau memasarkan, mempromosikan dagangan-dagangan milikmu. Engkau sebagai suami, engkau yang tampil. Engkau tidak mau tampil, berikan cara-cara yang lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tampilkan istrimu, jangan kau tampilkan putrimu, jangan pula kau peragakan daripada pelayan-pelayan perempuanmu untuk tampil, untuk menjual dagangan-daganganmu. Demi Allah ikhwan rahimakumullah, itu bukan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan ikhwani dengan keberkahan daripada bulan Ramadan ini, dengan keadaan yang memang kita rasakan sulit ini. Jangan kita mengambil jalan yang salah untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Carilah keberkahan walaupun dari yang sedikit, tapi kalau Allah mampu, Allah pasti mampu memberikan yang banyak dan pula dengan keberkahan. Apalah artinya keuntungan yang banyak kalau di situ tidak ada keberkahannya ikhwan rahimakumullah. Ma'asyul ahbab rahimakumullah, ini kami sampaikan sebagai nasihat, dan nasihat boleh saja diterima, boleh saja Anda menolaknya, tapi inilah yang kami sampaikan. Wa ma lana illa balag, tidaklah apa yang kami sampaikan kecuali menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Rasul pun menyampaikan, menginginkan keselamatan untuk keluarganya, untuk orang-orang yang mencintai, tapi Allah memberikan hidayah buat orang yang diinginkan. Mudah-mudahan Anda semua menjadi orang yang mendapatkan hidayah, yang memikirkan keselamatan bukan keuntungan dunia, mencari ketenangan, kebahagiaan akhirat, bukan kesenangan dan kebahagiaan sesaat di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita, memberkahi usaha-usaha kita, memberkahi anak istri kita, memberkahi rizki yang Allah berikan kepada kita dengan jalan yang oleh Allah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan ini ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Sengaja kami rekam, kami ingin sampaikan kepada ikhwan sekalian untuk tidak salah langkah. Sekali lagi ikhwan, kesalahan walaupun semua manusia telah melakukan, jangan kau ikut dengan mengatakan semua orang sudah melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan 'alaina wa la tabil hawa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.